Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado, merupakan juru tulis kontrolir di Maninjau yang kemudian menjadi sipir atau penjaga tahanan di Bakeru, Sulawesi Selatan. Sedangkan ibunya bernama Khadijah, seorang keturunan Caniago. Ayah dan ibunya merupakan muslim yang taat agama, sebagaimana masyarakat Minang lainnya. Maka wajar saja Muhammad Natsir terlihat sebagai anak yang gemar mengaji dan menuntut ilmu agama. Muhammad Natsir belajar di Sekolah Dasar Holland Island atau HIS Adabiah Padang dan tinggal bersama makciknya yang bernama Rahim. Beberapa bulan kemudian, ia dipindahkan oleh ayahnya ke HIS pemerintah di Solo yang baru dibuka, dan di sana ia tinggal bersama Haji Musa, seorang saudagar dermawan. Pagi hari ia belajar di HIS, sore hari ia belajar di Madrasah Diniyah, dan malamnya ia belajar Al-Quran dan ilmu agama. Pada tahun 1923, Muhammad Natsir meneruskan pendidikan tingkat SLTP di Mir Uitgebreid Leger Onderwijs atau MULO. Di sana, ia juga masuk organisasi Jong Islamiyah Ten Bond atau JIB. Ia juga mendapat beasiswa dari pemerintahan Belanda sampai tamat di MULO karena prestasinya. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikan ke AMS atau Algemene Middelbare School di Bandung. Ia juga mengikuti organisasi JIB cabang Bandung dan terpilih menjadi ketua. Hingga Muhammad Natsir menamatkan studinya pada tahun 1930. Muhammad Natsir mendapat banyak kesempatan untuk meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi ia lebih memilih untuk menjadi guru agama dan jurnalis dan meneruskan JIB yang dipimpinnya. Di JIB inilah ia bertemu tokoh-tokoh politik Islam yang mempengaruhi pola pemikiran Muhammad Natsir, yaitu seperti Haji Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Syekh Ahmad Soekarti, serta Ahmad Hasan yang mempengaruhi pemikirannya dalam bidang keagamaan. Ia juga menekuni bidang jurnalistik di majalah Pembela Islam, Panji Islam, dan Pedoman Masyarakat, sehingga ia dikenal masyarakat Indonesia dengan tulisan-tulisannya. Muhammad Natsir mulai masuk bidang politik dengan menjadi anggota Partai Serikat Islam atau PSI di Bandung. Ketika PSI terpecah, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia atau PII. Bahkan, ia terpilih menjadi ketua PII pada tahun 1942 dan membubarkan semua partai politik yang ada pada saat itu. Muhammad Natsir juga aktif di Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, yang pada kedudukan Jepang berubah nama menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, dan mengantarkan Muhammad Natsir menjadi salah satu ketuanya hingga partai tersebut bubar. Saat Indonesia merdeka, Muhammad Natsir terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada tahun 1942, ia diangkat menjadi Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung. Selain itu, ia menggagas berdirinya Sekolah Tinggi Islam atau STI yang dipanitiai oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Natsir. Akan tetapi, bertahan tidak lama karena waktu itu Jepang menyerah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Dengan berdirinya STI yang digagas oleh Muhammad Natsir, maka lahirlah berbagai perguruan tinggi Islam hingga kini. Kemudian, pada tahun 1945, Muhammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam 4 kabinet yang berbeda. Pada masa Orde Baru, ia tidak lagi mendapat kedudukan dalam pemerintahan. Karena hal itu, Muhammad Natsir mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII dengan format dakwah bukan politik. Ada dua hal yang melatar belakangi pemikiran dan aktivitas Muhammad Natsir, yaitu guru-gurunya dan masalah polemik keagamaan dan kebangsaan. Yang paling mempengaruhi pemikiran Muhammad Natsir adalah Ahmad Hasan dan Haji Agus Salim. Dalam bidang agama, ia mengikuti gaya Ahmad Hasan
karena sering membicarakan tentang agama. Mengenai usaha orang Kristen yang berusaha menyebarkan agamanya di kalangan orang Islam, bahkan mengenai para pemimpin pergerakan kebangsaan yang memperlihatkan sikap merendahkan Islam. Sedangkan di bidang politik, ia mengikuti Haji Agus Salim karena ia mengagumi kepemimpinannya sejak lama dan mengikuti gaya tulisannya. Walaupun beliau pernah menjadi menteri, ketua Masyumi, ketua DII dan sebagainya, tetapi beliau tetap hidup dalam kehidupan yang istiqomah dan islami. Banyak pandangan berkenaan tentang beliau. Salah satu teman yang selalu sekelas dengannya, yaitu Fakhruddin, mengatakan bahwa Muhammad Natsir memiliki sifat lemah lembut. Kalau berbicara, suaranya halus namun memikat, karena jalan pemikirannya teratur, analisa tajam, dan jernih. Peran Yarsi Sumbar dalam membangun umat dan bangsa. Yang pertama, terwujudnya unit kegiatan yang ada dalam lingkungan Yarsi Sumbar, terbaik di Sumatera, dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, efisien, efektif, mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Yang kedua, menyelenggarakan lembaga, pengobatan, dan perawatan bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan tanpa memandang golongan, kedudukan, dan bangsa sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, berperan aktif melayani masyarakat, baik fisik maupun spiritual sesuai dengan kemampuan yayasan, serta mengutamakan pengabdian, kebersamaan, kejujuran, sidik, amanah, terpercaya, dan menerapkan akhlakul karimah. Yang terakhir yaitu menerapkan nilai Islam dalam praktik dan pengobatan serta mampu mengaitkan keilmuan dengan ibadah kepada Allah.